Halo, assalamualaikum Pujang P3K sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal P3K kompetensi sosiokultural bagian keempat beserta pembahasan lengkapnya. Kalau kalian pengen tahu bagian pertama sampai bagian ketiganya, bisa dilihat di channel YouTube Kelas Ilmu. Linknya sudah diletakkan di deskripsi. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Terdapat penemuan baru dalam suatu masyarakat. Setelah itu penemuan itu dapat diteruskan dan disebarkan kepada masyarakat lain dengan cara titik-titik. A. Akomodasi. B. Sosialisasi. C. Akulturasi. D. Asimilasi. Atau E. Difusi. Pembahasannya, difusi merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada orang perorangan yang lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Misalnya, terdapat penemuan baru dalam suatu masyarakat. Setelah itu, penemuan itu dapat diteruskan dan disebarkan kepada masyarakat lain dengan cara difusi, sehingga mereka pun dapat menikmati manfaat dari penemuan baru itu. Oleh karena itu, difusi dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya suatu kebudayaan dan menambah kebudayaan-kebudayaan manusia yang telah ada. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, difusi. Soal nomor 2. Menurut Ronald Friedman, kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi titik-titik. A. Paguyuban dan patembayan. B. Kelompok sosial dan kelompok asosiasi. C. Kelompok primer dan masyarakat setempat. D. Kelompok pendidikan dan kelompok permainan. Atau E. Kelompok persekutuan hidup dan kelompok kerabat. Menurut Ronald Friedman, kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, kelompok primer, ditandai dengan kekeraban atau keintiman, tingkat kelangsungan atau kepermanenan yang relatif, suatu derajat, hubungan tatap muka secara langsung, contohnya hubungan keluarga dan hubungan teman akrab. Lalu yang kedua, masyarakat setempat, menunjuk pada suatu susunan keluarga atau organisasi dan unit-unit sosial lainnya, contohnya warga sebuah kota, desa, bangsa, atau suku yang sering tergantung satu sama lain dan letaknya berdekatan. Jadi jawaban di sini yang tepat adalah yang C, kelompok primer dan masyarakat setempat. Kemudian kelompok sosial yang lainnya, yang ketiga, masyarakat. Ini merupakan kelompok fungsional yang mempunyai daerah geografis jelas. Wilayahnya meliputi berbagai daerah. Yang keempat, perserikatan-perserikatan. Terdapat hubungan sosial yang paling formal, aktivitasnya dibatasi oleh peraturan dan tidak bersifat pribadi. Contohnya PT, sekolah, dan serikat buruh. Lalu yang kelima, kelompok sementara. Pada dasarnya kelompok ini hanya sementara. Contohnya hadirin, kerumunan, dan gerombolan-gerombolan. Gitu ya. Soal nomor 3. Diferensiasi yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses sumber-sumber politik dan ekonomi sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di antara etnik yang berbeda merupakan diferensiasi titik-titik. A. Lokal. B. Sosial. C. Kultural. D. Struktural. Atau E. Adat istiadat. Diferensiasi sosial yang melingkupi struktur sosial kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain yang pertama, diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat karena adanya perbedaan budaya, etnik, bahasa, dan agama. Lalu yang kedua, diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan struktural karena adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses sumber-sumber politik dan ekonomi, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di antara etnik yang berbeda. Perbedaan tersebut seringkali berpengaruh pada perbedaan sistem nilai, kepercayaan, perilaku sosial, dan pandangan hidup,
sehingga cenderung menimbulkan konflik atau perpecahan sosial. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, struktural. Soal berikutnya, suatu fenomena dikatakan sebagai interaksi sosial jika telah memenuhi dua syarat interaksi sosial, yaitu titik-titik. A. Kontak sosial dan konflik sosial. B. Kontak sosial dan komunikasi sosial. C. Kesenjangan sosial dan konflik sosial. D. Struktur sosial dan sistem sosial. Atau E. Perilaku sosial dan konflik sosial. Tidak semua aktivitas masyarakat itu dikatakan termasuk dalam jenis-jenis interaksi sosial, karena suatu fenomena dikatakan sebagai interaksi sosial jika telah memenuhi dua syarat interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Jadi jawaban tepat di sini adalah yang B, kontak sosial dan komunikasi sosial. Kalau kontak sosial bisa diartikan sebagai perkenalan, pertemuan, kontak mata, kontak suara, kontak fisik, dan sebagainya. Kontak sosial hanya dapat berlangsung apabila kedua belah pihak sadar akan kedudukan atau kondisi masing-masing. Sedangkan komunikasi sosial bisa diartikan sebagai adanya hal yang disampaikan. Jika kita duduk bersebelahan bersama teman, namun tidak ada komunikasi, misalnya bermain HP sendiri, hanya diam, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan interaksi sosial. Isi dalam suatu komunikasi ini tidak harus berupa omongan, bisa juga pesan melalui tangan, pesan mata, dan sebagainya. Paham ya? Soal selanjutnya, nomor 5. Seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas dan seorang polisi yang mengatur banyak pengendara sepeda motor di jalan raya merupakan contoh jenis interaksi sosial antara titik-titik. A. Individu dengan individu. B. Individu dengan kelompok. C. Kelompok dengan kelompok. D. Perorangan. Atau E. Persekutuan. Pembahasannya, jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, interaksi individu dengan individu. Artinya, adanya interaksi antara satu orang dengan satu orang. Contohnya, ibu sedang menasihati anaknya, dan lain-lain. Ibu itu kan satu, anaknya satu. Jadi interaksinya itu terjadi individu dengan individu, gitu ya. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Artinya, interaksi satu orang dengan dua orang atau lebih. Contohnya, seorang guru itu satu yang sedang mengajar di kelas. Maksudnya muridnya itu banyak. Jadi interaksi individu dengan kelompok. Jadi jawaban di sini yang tepat adalah yang B, individu dengan kelompok. Kemudian interaksi yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Artinya, interaksi ini terjadi hubungan timbal balik antara dua kelompok yang berbeda. Contohnya, adanya debat antar kelompok di dalam kelas, dan lain-lain. Paham ya? Soal nomor 6. Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Sylvan Tompkins menggolongkan emosi menjadi 8 golongan. Yang bukan merupakan golongan emosi menurut Sylvan Tompkins adalah titik-titik. A. Puas. B. Malu. C. Kaget. D. Sedih. Atau E. Gembira. Sylvan Tompkins membagi emosi sangat sederhana. Sylvan menggolongkan emosi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama, jijik. Yang kedua, malu. Yang ketiga, marah. Yang keempat, senang. Yang kelima, sedih. Yang keenam, kaget. Dan yang ketujuh, gembira. Dan yang kedelapan, khawatir. Jadi sini yang bukan adalah yang A, puas. Kita lanjut ke soal nomor 7. Yang bukan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi integrasi sosial dalam masyarakat adalah titik-titik. A. Persamaan kebudayaan. B. Adanya konsensus nilai. C. Tuntutan perkembangan zaman. D. Jiwa dan semangat gotong royong. Atau E. Persamaan visi, misi, dan tujuan.
Integrasi sosial adalah kondisi di mana kelompok-kelompok etnis untuk beradaptasi dan menjadi konformitas terhadap kebudayaan mayoritas, namun tetap mempertahankan budaya mereka sendiri. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi integrasi sosial dalam masyarakat adalah: yang pertama, persamaan kebudayaan; yang kedua, adanya konsensus nilai; yang ketiga, tuntutan perkembangan zaman; yang keempat, persamaan visi, misi, dan tujuan; yang kelima, sikap toleransi; yang keenam, adanya tantangan dari luar; dan yang ketujuh, terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Jadi di sini yang bukan merupakan faktor eksternal adalah yang D, jiwa dan semangat gotong royong. Kalau untuk option D ini, jiwa dan semangat gotong royong itu merupakan faktor internal yang mempengaruhi integrasi sosial dalam masyarakat. Faktor internal yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat adalah: yang pertama, kesadaran diri sebagai makhluk sosial; yang kedua, jiwa dan semangat gotong royong; dan yang ketiga, tuntutan kebutuhan. Gitu ya. Soal selanjutnya, menurut Profesor Dr. Ramlan Surbakti, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelompok masyarakat terintegrasi dalam komunitas bersama adalah titik-titik. A. Perilaku, B. Sosialisasi, C. Sakral, D. Interaksi, atau E. Kedudukan. Pembahasannya, menurut Profesor Dr. Ramlan Surbakti, faktor yang dapat mempengaruhi kelompok masyarakat terintegrasi dalam komunitas bersama ada 9, yaitu: yang pertama, tokoh. Integrasi bisa dicipta jika dalam suatu masyarakat terdapat seorang atau beberapa tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani karena kepemimpinannya yang bersifat karismatik. Lalu yang kedua, sakral. Ikatan-ikatan religius yang dipercayai sebagai hal yang berkaitan dengan kebenaran mutlak. Keyakinan masyarakat yang bersifat sakral terwujud dalam kepercayaan dan agama. Jadi jawaban di sini yang tepat adalah yang C, sakral. Lalu yang ketiga, primordial. Identitas bersama komunitas dapat tercipta karena adanya ikatan keaslian istiadat, kekerabatan, kedaerahan, ras, kesamaan suku, bahasa, dan tempat tinggal. Lalu yang keempat, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi melahirkan spesialisasi pekerjaan dan pembagian pekerjaan yang mendukung kelangsungan hidup suatu fungsi sistem ekonomi, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima, homogenitas kelompok. Integrasi antar kemajumukan sosial ini akan terbentuk jika antar elemen pembentuk struktur sosial tersebut berusaha membentuk integritas sosial dengan menekankan kesadaran untuk mengurangi intensitas perbedaan masing-masing elemen sosial tersebut. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai pemersatu suatu bangsa yang majemuk untuk mencapai integritas suatu bangsa. Kemudian yang ketujuh, mobilitas sosiogeografis. Pada umumnya, mobilitas sosial di Indonesia didominasi oleh tingginya tingkat urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedelapan, besar kecilnya kelompok. Jika kehidupan sosial relatif kecil, maka mudah mencapai integrasi sosial dibandingkan intensitas perbedaannya yang lebih besar. Lalu yang kesembilan, efisiensi dan efektivitas komunikasi. Cepat lambatnya integrasi sosial akan dipengaruhi oleh tingkat efisiensi dan efektivitas komunikasi sosial. Karena komunikasi merupakan salah satu prasyarat terjadinya interaksi, sedangkan interaksi merupakan prasyarat terjadinya integrasi maupun konflik sosial. Paham ya? Soal berikutnya, lembaga keluarga dan lembaga pendidikan merupakan contoh tipe-tipe lembaga sosial yang berdasarkan kepentingannya dalam masyarakat termasuk titik-titik. A. Basic Institution, B. Prescribed Institution, C. Ina Institution,
D. General Institution atau E. Operative Institution. Tipe-tipe lembaga sosial antara lain yang pertama, berdasarkan perkembangannya dalam masyarakat. Itu terdiri dari yang pertama, Christian Institution. Lembaga ini tidak sengaja tumbuh dalam masyarakat, melainkan karena adat istiadat masyarakat tertentu, misalnya lembaga perkawinan. Yang kedua, Ina Institution. Lembaga ini sengaja diciptakan dalam masyarakat, misalnya lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, berdasarkan kepentingannya dalam masyarakat. Yang pertama, Subsidiary Institution. Lembaga sosial yang tidak terlalu penting, misalnya rekreasi. Kemudian yang kedua, Basic Institution. Lembaga sosial ini yang keberadaannya penting dalam masyarakat, misalnya lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, Basic Institution. Lalu tipe yang ketiga adalah berdasarkan popularitasnya. Terdiri dari yang pertama, Restrict Institution. Lembaga ini dikenal hanya oleh kalangan tertentu saja, misalnya lembaga agama Islam, Hindu, Kristen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, General Institution. Lembaga ini dikenal dunia secara luas, misalnya lembaga agama. Kemudian tipe yang keempat, berdasarkan tujuannya, terdiri dari Operative Institution. Lembaga ini didirikan dengan tujuan tertentu, misalnya lembaga industri. Kemudian yang kedua, Regulative Institution. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mengawasi masyarakat, misalnya lembaga hukum dan kejaksaan. Kemudian yang kelima, berdasarkan penerimaannya dalam masyarakat. Terdiri dari yang pertama, Approve atau Sanction Institution. Lembaga ini diterima masyarakat, misalnya lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, Unsanctioned Institution. Lembaga ini tidak diterima masyarakat, misalnya pelacuran. Gitu ya. Soal nomor 10, yang bukan merupakan faktor penghambat terjadinya asimilasi adalah titik-titik. A. Perasaan primordial. B. Perbedaan yang sangat mencolok. C. Kecemburuan sosial dan kecurigaan terhadap kelompok lain. D. Kurangnya pengetahuan terhadap kebenaran kebudayaan lain yang sedang dihadapi. Atau E. Adanya musuh dari luar yang harus dihadapi bersama. Pembahasannya, beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya asimilasi. Yang pertama, perasaan primordial, sehingga merasa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan lainnya. Yang kedua, perbedaan yang sangat mencolok, misalnya perbedaan ekonomi, perbedaan ras, dan lain-lain. Yang ketiga, kecemburuan sosial dan kecurigaan terhadap kelompok lain. Dan yang keempat, kurangnya pengetahuan terhadap kebenaran kebudayaan lain yang sedang dihadapi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Adanya musuh dari luar yang harus dihadapi bersama. Ini yang bukan ya. Kalau untuk option E ini merupakan faktor pendorong terjadinya asimilasi. Soal nomor 11, nomor terakhir. Penguatan atau peneguhan anggota-anggota masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial melalui tumpang tindih keanggotaan dinamakan titik-titik. A. Interseksi. B. Konsolidasi. C. Konformitas. D. Koordinasi. Atau E. Kelompok sosial. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan prediksi soal-soal P3K kompetensi sosiokultural pada kali ini. Secara filosofis, sesungguhnya tidak ada orang besar dan orang kecil dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadiannya. Akhir kata,
Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.